Teknik ini apabila penyebabnya itu kekeringan, bukan penyebab dari terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Salam Fajri Farm untuk seluruh makhluk bumi. Ketemu lagi dengan saya di sini. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan semuanya yang telah subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa memberi manfaat kepada Anda semuanya. Kemarin kita telah membahas tentang teknik persemaian adenium. Kita sudah membahas tentang pemilihan media, pemilihan wadah, pemilihan benih pada adenium. Namun setelah kita semai, umur 3 hari biasanya benih sudah mulai mencoba untuk berkecambah, dan umur 7-10 hari biasanya benih adenium sudah mulai tegak dan sudah mengeluarkan 2 daun. Jadi pada fase umur segini dan selanjutnya, biasanya masalah yang umum pada bibit adenium ataupun seedling adenium adalah patah pinggang, atau disebut juga dengan dumping off. Penyebab pertama terjadinya patah pinggang pada tanaman adenium adalah terlalu banyaknya kandungan air di media tanam. Terlalunya banyak air dalam wadah media tanam kita, itu bisa menyebabkan patah pinggang pada tanaman adenium. Jadi apabila kita siram tanaman adenium, kita siram dengan jumlah air yang besar dan membuat media basah, itu bisa menyebabkan tanaman di pangkal atas, pangkal batang di permukaan dan akar di dalam menyebabkan basah dan busuk sehingga batang bisa jatuh. Biasanya patah pinggang yang disebabkan oleh banyaknya air di media ini, dia busuk dari pangkal sampai ke akar dan basah. Itu karena media terlalu padat. Mengapa tidak menyerang bagian atas, dia hanya menyerang bagian bawah? Karena hanya pada pangkal bagian bawah yang terlalu basah. Jadi busuknya di sekitaran pangkal batang di permukaan, karena memang di sini bertumpuknya media dan basah sampai akar, maka hanya di situ bagian busuk, sementara di atas ini tidak busuk. Jadi jika Anda melihat satu batang adenium ataupun 2 batang adenium yang sudah menampakkan gejala kebusukan pada batang seedling Anda, pada adenium seedling Anda, maka tidak menutup kemungkinan lama kelamaan teman yang satu wadah dengan dia juga bisa menyebabkan kematian. Jadi saya sarankan apabila Anda menyiram adenium, cukup siram ala kadarnya saja, tidak usah terlalu banyak. Jadi apabila Anda siram, makanya pilihlah media yang poros, mudah mengeluarkan air, karena apabila tidak poros bisa menyebabkan kematian pada tanaman adenium. Jangan kita paksakan adenium kita ini selalu dalam keadaan basah ataupun lembab. Jadi beri ruang dia agar dia bisa kering dan dia bisa menormalkan tubuh adenium ini sendiri. Timbul pertanyaan, Bang, gimana cara menangani adenium yang patah pinggang
tetapi kita sudah terlanjur menggunakan media yang lembab atau basah ini. Jika seedling berumur kurang lebih bisa kita katakan 20 hari ataupun dia sudah keluar daun 4, maka lebih bagusnya adenium itu langsung kita pindahkan ke pot yang baru. Namun jika usia seedling masih terlalu dini, terlalu bayi, ataupun kita tidak punya waktu untuk memindahkan adenium ini, maka langkah yang kita lakukan adalah Anda bisa melakukan dengan menekan pot ini. Saya tidak menekan ini karena memang saya pakai pot ini untuk penjelasan berikutnya. Anda bisa tekan di sini, beri ruang pada pot ini, beri ruang sehingga kedepannya air akan mengalir dengan mudah dan dia akan mendapatkan ruang udara, pori-pori akan terbuka di dalam wadah adenium ini. Namun pada saat Anda tekan nantinya, biasanya adenium ini akan membuka rongga dan adenium ini biasanya akan rebah. Anda bisa menambahkan media lain dan Anda bisa atur kembali adenium ini. Insya Allah dia tidak akan apa-apa, aman. Dan setelah itu Anda harus mengontrol air pada tanaman adenium ini. Oke, yang kedua, penyebab patah pinggang yang kedua biasanya terjadi karena media terlalu kering. Media terlalu kering dan di atas adanya permukaan pasir malang ataupun pasir bangunan, sehingga menyebabkan dia juga bisa menyebabkan patah pinggang pada adenium kita. Oke, coba saya jelaskan secara detail mengapa dia bisa patah pinggang dengan media terlalu kering dan atas permukaan pasir malang ataupun sekam bakar. Jadi pada saat media kering, pasir malang ataupun kandungan sekam bakar di atas wadah media ini, di atas permukaan media, pada saat terkena panas matahari, media ini sebenarnya sangat panas, dan apabila dia menempel ke batang adenium kita, ini batang adenium menyebabkan hangus, menyebabkan batang seedling kita ini hangus. Dan biasanya patah pinggang yang disebabkan oleh kering dan kepanasan begini, dia hanya busuk di lingkaran atas saja. Dia hanya busuk di bagian pangkal batang, sementara di dalam bagian akar tidak kering, dia juga basah. Dia hanya basah patah di bagian permukaan atas media ini. Itu penyebabnya adalah karena media terlalu kering dan panas. Panas yang disebabkan oleh pasir malang ini dan lengket ke batang ini menyebabkan batang adenium seedling kita menjadi patah. Itu biasanya posisi tanaman yang sudah kena matahari. Coba Anda perhatikan kalau memang Anda punya adenium, apabila Anda sudah meletakkan di panas matahari dan Anda kurang memberikan air pada media yang mengandung pasir malang ataupun sekam bakar, itu bisa menyebabkan bagian pangkal patah, dan biasanya
yang patah hanya bagian atas di sini saja, sementara di dalam basah. Oke, bagaimana solusi menangani kalau ini masalahnya? Yang pertama, teduhkan kembali tanaman Anda ke posisi yang tidak terkena matahari secara langsung. Anda bisa memindahkan tanaman, bisa memindahkan seedling ini ke posisi yang tidak begitu panas lagi. Dan Anda harus menjaga media atas permukaan ini, atas permukaan media, diusahakan dalam keadaan tidak terlalu kering lagi, dan juga perlu diingat tidak terlalu basah, karena adenium pada dasarnya dia membutuhkan air, tapi dia tidak membutuhkan air terlalu banyak. Penanganan ketiga dari solusi apabila memang wadah terlalu panas, kita bisa meletakkan coco chip ataupun sabut kelapa untuk melindungi bagian pangkal seedling kita, yaitu dengan cara bisa gunakan yang kasar, bisa gunakan yang halus. Jadi dengan cara kita tutup bagian pangkal yang Anda bisa gunakan teknik ini apabila penyebabnya itu kekeringan, bukan penyebab dari terlalu basah. Jadi apabila terkena matahari langsung, kokopit tidak mudah mengantarkan panas ke seedling tanaman, tidak sama sifatnya seperti pasir malang yang sangat mudah menghantarkan panas ke tanaman kita yang masih bayi. Jadi patah pinggang ini bukan hanya dialami oleh seedling saja, pohon yang seedling yang besar juga mengalami patah pinggang sebenarnya. Jadi pohon besar juga bisa mengalami dumping off apabila media atas terlalu panas dan kurangnya air di bagian atas media tanam kita. Oke, yang ketiga, pemberian pupuk di usia dini. Penyebab ketiga, pemberian pupuk yang disistem dikocor, pupuk dicampur dengan air lalu disiramkan pada seedling. Sebenarnya seedling tidak akan mati dengan pupuk yang dosis rendah. Jadi seumpama Anda larutkan NPK ataupun Anda pancing daun agar tumbuh sehat dengan urea, sebenarnya seedling ini tidak akan mati dengan catatan dosis rendah, dan setelah Anda siram pupuk ini, Anda harus bilas dengan air. Jadi biasanya yang memakai pupuk di usia dini ini itu sama gejala patah pinggang, dia juga akan mati pada pangkal bagian batang. Dia juga akan mati di posisi di sini. Karena kandungan pupuk yang memang terlalu kuat
atau tidak adanya bilasan setelah disiram pupuk kimia, ini khususnya ya, pupuk kimia. Lalu jika Anda ingin memberi pupuk pada seedling adenium, saya juga tidak menyalahkan, bisa diberikan. Seumpama seedling Anda berikan dengan pupuk NPK butiran ataupun NPK, ya terserah, NPK tahun, ada NPK bermacam-macam merek NPK. Anda bisa berikan butiran, letakkan di lalu bagaimana solusinya apabila setelah kita berikan pupuk dosis tinggi dengan sistem kita kocor, sementara kita lihat sudah ada beberapa tanaman yang sudah mati? Solusinya adalah Anda harus menyiramkan tanaman ini full dengan air. Anda harus bilas semua tanaman ini dengan air, karena pupuk sudah terkandung di dalam tanah dan sudah meresap di bagian pangkal batang. Dan solusi kedua, Anda bisa cabut dan tanam ke wadah yang lain. Tapi saran saya lebih bagus kalau memang tanaman masih kecil, lebih bagus dibilas keseluruhan wadah untuk menetralkan kembali media tanam kita. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan saya. Saya di sini juga masih belajar, masih pemula juga kita bilang. Hanya sekedar sharing-sharing ilmu. Semoga sharing saya pada hari ini tentang patah pinggang pada tanaman adenium bisa memberi solusi kepada Anda semuanya. Atas segala perhatian, dan saya juga mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fajr Farm.